Silakan Bapak. Ada pertanyaan dari PT Pontianak, ukuran penilaian untuk A, B, dan C. Tadi kami sudah jelaskan ada dua sistem penilaian. Yang pertama tentang keberadaan dokumen, ada atau tidak, itu hanya dua pilihannya, A, ada, B, tidak. Kemudian untuk kualitas, validitas, dan kesesuaian dengan pertimbangan hukum ada tiga, A, B, dan C. Mungkin Pak Amin bisa buka aplikasinya, Pak Amin. Coba di share screen untuk sebagai contoh, nanti Pak Amin juga akan menjelaskan. Tapi ini akan kita lihat dari sisi aplikasi. Silakan dibuka aplikasinya, di share supaya Bapak Ibu para eksaminator bisa lihat sebagai contoh untuk gugatan misalkan. Coba di share dulu. Oke. Iya. Ini aplikasinya. Baik, coba di share screen, belum kelihatan. Share screen Bapak Ibu, ini, oke. Iya, coba dilihat satu penilaian, nih. Ini interface-nya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kita akan lihat halaman penilaian, bisa dibesarkan sedikit lagi, Ctrl plus, maksimalkan biar ini. Oke. Contoh ini ketersediaan surat gugatan permohonan, ini aspek penilaian manajemen perkara. Ya, jika ada surat gugatan dan permohonan. Tidak jika tidak ada surat gugatan dan permohonan. A, jika hakim, ini coba di satu-satu itu silakan pilih. Pilihannya hanya dua, ya atau tidak. Ya atau tidak. Jadi sudah kita sederhanakan, tidak lagi A, B. Kalau yang sebelumnya itu pernah A dan B, tapi sekarang sudah langsung ya atau tidak. Jadi lebih gampang lagi, mudah lagi. Kalau memang ada surat gugatan, ya. Kalau tidak, ya tidak, itu lebih mudah. Nah, coba lihat penilaian yang kedua, identitas para pihak tentang penerapan hukum formil. Ada beberapa pilihan. A, jika hakim sudah memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan identitas para pihak. Dilihat di gugatannya ada identitas, di berita acaranya juga ada pemeriksaan terhadap identitas itu dan dituangkan dalam berita acara sidang di poin 2. Kemudian dipertimbangkan dalam putusan. Jadi aspek formil, materialnya, kemudian juga terkaitan dengan pertimbangan. Kembali ke aplikasi. Iya. Iya, oke. Di sini ada 3 pilihan. A, itu 3 hal itu terpenuhi. Pertama, sudah diperiksa identitas, kelengkapannya, telah dituangkan dalam berita acara sidang waktu sidang pertama ataupun sidang berikutnya ketika para pihak itu hadir. Kemudian telah dipertimbangkan dalam putusan, maka itu nilainya A. Nilainya bisa B jika salah satu dari kriteria huruf A tidak terpenuhi. Misalkan tidak ditemukan dalam berita acara sidang telah diperiksa identitasnya. Pada sidang pertama langsung saja majelis hakim membaca perintah untuk pada saat sidang pertama kedatangan para pihak itu langsung saja untuk proses, kalau dihadir dua-dua langsung mediasi, suruh didamaikan, langsung mediasi, tidak ada pemeriksaan identitas para pihak misalkan. Kemudian juga tidak ada dalam berita acara sidang, itu nilainya B. Apalagi tidak dipertimbangkan dalam putusan, maka menjadi C nilainya, seperti itu. Jadi penerapan hukum formil di sini dinilai kalau lengkap 3 hal poin di atas itu A. Salah satu tidak terpenuhi B. Kalau 2 atau lebih, artinya kalau lebih berarti 3-tiganya tidak terpenuhi, itu nilainya C. Kenapa 2 atau lebih? Karena nanti ada beberapa kategori yang bukan hanya 3 tapi bisa 5, 6 di bawah itu. Ada yang lebih banyak dari 3. Jadi 2 atau lebih itu tidak terpenuhi, maka nilainya C. Nah, ini kita buat seperti ini agar
persepsi antara satu hakim eksaminator dengan hakim eksaminator yang lain tidak terlalu jauh berbeda. Persepsi, kita menghindarkan masalah subjektivitas, tingginya subjektivitas di sini. Oleh sebab itu kita buat patokan-patokannya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat cara penilaian tidak terlalu sulit, hanya agak memang harus diperiksa. Jadi Bapak Ibu memang harus memeriksanya di bundel A dan diperiksa di bundel B. Kalau kita kecilkan tampilan ini, tampilan halaman ini, itu bundel A akan langsung tampil di sebelah kanan, ya, seperti ini. Bundel A-nya akan tampil di sini seperti itu. Kemudian Bapak Ibu tinggal periksa berkas bundel A ini sudah di-scan sejak dari gugatan sampai ke sidang, berita acara sidang terakhir, itu sudah secara kronologis tersusun di sana. Jadi tinggal dicek satu-satu sesuai dengan pertanyaannya. Demikian, silakan Bu Lala. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya dari PTA Jayapura. Langkah pertama yang harus dicermati sebelum melakukan eksaminasi. Baik, ada pertanyaan dari PTA Jayapura. Langkah pertama yang harus dicermati oleh hakim eksaminator sebelum melakukan eksaminasi. Yang pertama, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke aplikasi, tentu saja mencek jumlah dokumen yang tersedia, ya. Nanti bundel A dan bundel B yang berada di sebelah kanan tadi bisa juga di-download. Bapak Ibu bisa download, masukkan ke dalam laptop masing-masing, lalu hitung dokumen yang ada, kemudian hitung juga jumlah pertanyaan yang muncul, mestinya sinkron. Gitu. Jadi jumlah dokumen yang ada dengan jumlah pertanyaan itu harusnya sama. Pertanyaan maksudnya itu per dokumennya. Karena di satu dokumen bisa pertanyaannya 4, 5 dan seterusnya. Jadi harusnya sama. Apabila tidak sama, maka ini berarti Bapak Ibu sudah punya catatan. Kasih catatan bahwa dokumen yang di checklist tidak sama dengan dokumen yang tersedia. Nanti pada akhir penilaian ada satu ruangan berbentuk teks yang bisa diketik oleh Bapak Ibu untuk menginformasikan hal ini kepada panitia pelaksana Badilak. Jadi di ruangan eksaminasi itu, penilaian itu, selain memilih A, B, C, pada saat penilaian terakhir di bawah sekali di kaki itu ada bagian untuk mengetik. Bapak Ibu bisa ketikkan di situ apa saja temuan-temuan Bapak Ibu yang tidak akomodir dalam penilaian ABC yang di atasnya. Misalkan dokumennya tidak sama jumlah yang di checklist dengan yang tersedia, ada lagi yang tidak jelas, misalkan ada lagi yang hilang halamannya dan sebagainya. Nah, nanti silakan diinformasikan kepada panitia agar bisa langsung ditindaklanjuti oleh panitia kepada pesertanya. Itu banyak terjadi yang seperti itu. Ada yang halaman putusannya yang kurang 2 halaman dan sebagainya, sehingga ketika mau melihat pertimbangan hukumnya kok tidak nyambung, ternyata nomor halamannya waktu men-scan ini ada masalah. Hal ini kan bukan disengaja, kita yakin itu bukan disengaja oleh peserta, tetapi memang karena human error lah, seperti itu. Ada faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Nah, ketika itu terjadi, nanti akan kita lakukan komunikasi dengan pesertanya. Setelah itu baru langsung melakukan penilaian. Setelah dinilai, lalu walaupun ternyata pada saat penilaian misalkan lampu mati, tiba-tiba terputus aplikasinya, internet jaringannya mati, jangan cemas karena aplikasi kita itu sudah dibuat. Setiap Bapak Ibu berpindah dari penilaian pertama ke kedua, dia akan disimpan secara otomatis. Jadi secara otomatis akan tersimpan. Ketika dibuka lagi, dia akan tidak akan dimulai dari nol. Jadi akan dilanjutkan pada saat lampu mati tadi, poin terakhir mana yang Bapak Ibu kerjakan. Jadi akan lanjut dia tidak akan kembali lagi ke awal. Jadi jangan khawatir. Jadi memang tidak disediakan di sana tombol save, tetapi itu secara otomatis akan langsung menyimpan. Ya, seperti itu.
Apakah bisa diperbaiki lagi penilaian kami ini setelah kami simpan? Boleh Pak, Bapak Ibu. Jadi sepanjang masa penilaian ini masih terbuka di aplikasi, Bapak Ibu, oh ini saya salah kemarin, ternyata ini ada dokumennya. Ini merugikan bagi peserta ini kalau saya buat tidak ada. Lalu Bapak Ibu ingin memperbaiki, silakan. Masih bisa terbuka karena tidak ada sistem terkunci selama proses penilaian. Jadi terbuka sifatnya. Ini sudah selesai nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ketika menilai nomor 4, oh Bapak Ibu ingat lagi yang nomor 2 tadi ada yang lupa ini. Boleh lagi dibuka penilaian untuk berkas yang nomor 2. Karena untuk masing-masing hakim tinggi dengan jumlah 677 peserta, hakim tinggi eksaminator sebanyak 168 orang, itu mungkin ada yang mendapatkan 6 berkas, ada yang dapat 5 berkas seperti itu. Iya. Baik, silakan Bu Lala. Pertanyaan berikutnya dari PTA Bengkulu. Benarkah eksaminasi itu hanya terbatas pada administrasi perkara dan persidangan saja, tidak termasuk wilayah materi? Apakah dimungkinkan eksaminasi khusus mengenai pertimbangan hukum? Baik, ada pertanyaan dari PTA Bengkulu. Yang pertama, apakah benar terbatas eksaminasi itu hanya pada aspek administrasi perkara saja tetapi tidak masuk wilayah material gitu ya? Apakah dimungkinkan eksaminasi khusus mengenai pertimbangan hukum? Baik, Bapak Ibu, kami sudah jelaskan tadi. Untuk aspek administrasi perkara itu kita nilai, dan teknis justisial juga kita nilai. Teknis justisialnya kaitan dengan hukum acaranya. Tetapi kalau hasil keputusannya berupa hukum material, itu tidak kita nilai karena ada wilayah yang secara khusus telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk menilainya, yaitu melalui upaya hukum banding kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau dia ini masalah materinya, kalau materinya tidak kita nilai. Karena pelaksanaan pengawasan tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Dirjen di awal, Mahkamah Agung itu berwenang melakukan pengawasan pembinaan terhadap pengadilan di bawah termasuk hakim, tetapi tidak boleh mencampuri persoalan materi perkara. Nah, ini. Jadi kita tidak nilai itu. Apakah benar hakimnya ini atau salah, itu tidak bisa kita nilai. Itu kewenangan pengadilan dalam proses peradilan tingkat banding, tingkat kasasi, PK dan seterusnya, seperti itu. Yang kita nilai ini adalah penerapan hukumnya Bapak Ibu. Tetapi kualitas pertimbangan hukumnya bagaimana? Itu kita nilai. Misalkan ada yang sumir, oh ini betul-betul apapun hasil keputusan amar putusannya tapi dipertimbangkan dengan baik, itu kita nilai. Bapak Ibu nanti nilai tertinggi 60. Jadi ada yang 10, ada 40, ada yang 60. Yang paling bagus misalkan pertimbangannya bagus sekali, seluruh aspek itu sudah dipertimbangkan dari sisi sosiologisnya, yuridis, filosofisnya, lengkap. Ada lagi medisnya misalkan, seluruhnya sudah dipertimbangkan secara runut dengan mengemukakan seluruh dasar hukum, ya itu nilainya paling tinggi gitu. Tetapi kalau pertimbangannya hanya sumir, tidak begitu mendalam, ya Bapak Ibu bisa pilih. Pilihannya hanya 2, 10 atau 40. Tidak bisa dibuat 4, 5, 6 dan sebagainya, karena nanti akan lebih tinggi nilai subjektivitasnya. Jadi kita kunci di sana. Dari 10 paling rendah, pasti setiap putusan ada pertimbangannya, tapi 10. Nah, ini 40, yaitu kalau lebih tinggi dari itu sekitar 50% misalkan. Kalau sempurna sekali menurut Bapak Ibu, itu 60. Makanya kami menemukan ada yang nilainya sangat tinggi sekali, tetapi 2 hakim tinggi yang lain menilainya rendah gitu, 10. Ini dinilai 60 padahal pertimbangannya sangat sumir. Jadi ini kami anggap Bapak Ibu yang melakukan ini ada catatannya.
ada catatannya, ada kemungkinan ya nilai tinggi saja dia, nilai saja tinggi semua. Ngapain kita pikirkan misalkan seperti itu? Itu tanggung jawab moralnya pada Bapak Ibu yang telah mendapatkan amanah. Nanti akan kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Itulah pertanggung jawabnya, bukan hanya kepada kami, pada negara, juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ini masalah kualitas seseorang yang kita nilai itu. Kalau Bapak Ibu nanti menilainya asal-asalan, orang itu tidak berkualitas, harusnya nilainya tinggi atau sebaliknya, maka akan terjadi kesalahan badilak dalam mengambil kebijakan. Ini. Oke, baik, lanjutkan. Pertanyaan dari PTA Samarinda, bagaimana range nilai untuk asas sederhana cepat biaya ringan? Apakah ada perbedaan antara sengketa kebendaan dengan sengketa pernikahan biasa? Nanti di dalam beberapa pertanyaan tentang penerapan azas sederhana cepat dan biaya ringan ini, kita mengacu kepada sistem penilaian yang sudah dibuat berdasarkan SIPP Bapak Ibu. Di SIPP itu sudah dibedakan, ada perbedaan nilai antara perkara kebendaan dengan perkara perceraian, perkawinan ya, perkara perkawinan. Itu sudah dibedakan dan itu kita akomodir di dalam penilaian kita di sistem penilaian eksaminasi ini. Jadi walaupun dia kebendaan diselesaikan dalam waktu 1 bulan, nilainya jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan perkara perkawinan sama-sama diselesaikan 1 bulan. Tetapi kalau dia diselesaikan dalam waktu 3 bulan misalkan, bisa saja sama nilainya dengan perkara perkawinan yang diselesaikan 1 bulan karena berbeda jenis perkaranya. Seperti itu. Baik, seperti itu. Lanjut. Pertanyaan dari Pak Ridwan Ali Munir. Pertanyaan supaya diselesaikan bundel A saja dulu, kemudian baru putusan saja supaya tidak bolak-balik gitu. Karena di dalam penilaian bundel A itu ada di bagian akhir setiap dokumen itu yang penting-penting, ada beberapa. Itu apakah dipertimbangkan dalam putusan atau tidak? Ini Pak. Jadi kalau Bapak Ibu menilai bundel A saja dulu, nanti tidak baca putusan, kan tidak tahu pertimbangannya. Apakah hal ini seperti tadi tentang identitas para pihak, apakah diperiksa, dituangkan dalam berita acara, kemudian dipertimbangkan tak dalam putusan? Berarti kan artinya ketika Bapak Ibu menilai bundel A juga bisa melihat keputusannya, dan dalam aplikasi itu bisa diklik. Kalau bundel A diklik, nanti terbuka bundel A, diklik putusan, dia akan terbuka putusan dua-duanya. Nah kalau ingin lebih santai, download aja lah, download misalkan. Lalu Bapak Ibu copy ini aspek penilaian ini, Bapak Ibu copy juga yang ada di halaman ini, lalu kerjakan. Saya mau ngerjakan manual, silakan. Kalau mengerjakan manual nanti tinggal memasukkan ke dalam aplikasi itu. Nah, setelah meriksa berkasnya, periksa juga putusannya, silakan. Pada prinsipnya kita bisa memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian ini, tetapi dia saling terkait antara bundel A itu dengan putusan. Oleh sebab itu dia bisa diklik baik itu bundel A maupun putusan ketika Bapak Ibu membaca sebuah pertanyaan yang berada di sebelah kiri itu. Jadi yang di sebelah kanan bundel A ada putusan itu bisa diklik berganti-ganti, ini mau lihat bundel A, mau melihat putusan, seperti itu bisa. Tapi tidak mengubah yang di sebelah kiri yang lagi Bapak Ibu akan nilai sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari PTA Bandar Lampung. Dalam aplikasi kolom status atau nilai, poin penilaiannya beda-beda. Apa mempengaruhi bobot nilai eksaminasi? Dalam aplikasi kolom status nilai, poin penilainya beda-beda. Apa mempengaruhi? Perbedaannya seperti yang sampaikan tadi Bapak Ibu. Perbedaannya itu kalau ketersediaan itu ada tidak, biasanya kalau ada itu 20 nilainya. Kalau tidak ada 0. Tapi Bapak Ibu kan tidak, waktu menilai tidak terpengaruh oleh kolom ini. Karena ini dimasukkan ke dalam sistem. Ini berada di sistem ya. Kemudian
A, B, C saja, pilih A, B, C gitu. Sesuaikan dengan pertanyaan, lalu pilih mana yang lebih cocok. Kalau semua poin itu terpenuhi, nilainya A. Kalau satu yang tidak terpenuhi, nilainya B. Kalau lebih dari 2 tidak terpenuhi, berarti nilainya C gitu. Jadi masalah bobot dan nilai nanti tidak akan mempengaruhi, tidak ada akan terlihat di dalam pada saat Bapak Ibu menilai. Jadi itu akan masuk ke dalam sistem dan itu diterapkan untuk seluruh berkas. Jadi seluruh berkas dan seluruh sistem pengadilan, dalam penilaian ini diterapkan untuk seluruh berkas perkara yang dieksaminasi. Jadi tidak per berkas gitu ya, tapi disamakan, distandarkan. Pertanyaan selanjutnya dari PTA Medan, bagaimana kalau materi itu kewajiban para pihak tapi tidak dilaksanakan sehingga dapat merugikan peserta eksaminasi? Contohnya dalam BAS tidak ada kesimpulan akhir salah satu pihak karena memang tidak ada, meski sudah diberi kesempatan karena pada jadwal sidang yang ditentukan tidak hadir sehingga sidang berikutnya perkara diputus, maka nilainya itu tidak bisa A karena ada yang kurang. Iya, berarti majlisnya ini tidak cermat gitu ya. Kesimpulan para pihak itu kan tidak harus tertulis. Jadi kalau tidak ada kesimpulan, justru tahapan persidangannya kurang dong. Jadi kan kesimpulan itu wajib itu tahapan persidangannya. Langsung putus tanpa kesimpulan, nggak mungkin karena dia paksakan kesimpulan itu secara tertulis. Mestinya kalau udah bisa tertulis, gimana nih tetap nggak gugatannya? Tetap katanya itu kesimpulan artinya gitu. Jadi itu harus muncul di dalam tahapan persidangan dan itu harus muncul dalam berita acara. Nah, kalau tidak berarti majlisnya ini tidak cermat, tidak bisa A, dia akan dikasih nilai A. Bukan berarti merugikan dia karena memang dia tidak cermat dalam memeriksa berkas, memeriksa perkaranya. Masa salah satu tahapan persidangan itu lewat gitu ya? Kalau hal yang wajib itu. Nah, misalkan membaca gugatan tidak ada di dalam berita acara, berarti kan tidak benar. Masa langsung saja setelah mediasi langsung jawaban, padahal belum ada pembacaan gugatan. Nah ini tidak muncul di dalam berita acara, berarti ini tidak bisa A. Kalau satu yang tidak terpenuhi, berarti nilainya B. Kalau 2 tidak terpenuhi juga tidak dipertimbangkan di dalam putusan, karena dibacakan tidak dipertimbangkan dalam putusan, nilainya C gitu. Seperti itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Iya. Oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang tadi dari PTA Gorontalo tadi seperti sudah dijelaskan Pak Direktur, eksaminasi bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di kantor ya Bapak. Kemudian untuk yang PTA Jogja, kami mohon maaf, izin menjelaskan Pak Direktur boleh. Jadi untuk PTA Jogja sudah kami susulkan perbaikan daftarnya, baru selesai ditandatangani. Insya Allah nanti akan kami update di surat kami yang tanggal 16 September. Nanti akan kita update daftar Hakim Tinggi Eksaminator. Insya Allah mudah-mudahan hari ini kami update di web di surat tanggal 16 September 2021. Demikian untuk pertanyaan kebijakan. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Baik, terima kasih Bu Lala, terima kasih Bapak Ibu seluruhnya, kepada Bapak Ibu para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syariah Aceh seluruh Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih telah hadir dan juga mengingatkan bahwa pelaksanaan eksaminasi untuk di Pengadilan Tinggi Agama itu adalah di bawah kewenangan Bapak Ibu para pimpinan Pengadilan Tingkat Banding untuk mengawasinya. Kalau ada persoalan itu mohon nanti diinformasikan kepada Dirjen Badilak agar kita bisa mencari solusi secepatnya. Kemudian untuk Bapak Ibu para peserta, kita tetap berkomunikasi melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp yang sudah disiapkan oleh panitia. Kalau ada persoalan silakan nanti ditanyakan melalui WhatsApp atau Telegram. Kalau WhatsApp itu kadang yang pertanyaan yang di atas gitu ya, yang terlambat bergabung itu tidak bisa baca. Tapi kalau Telegram selalu bisa di scroll lagi ke atas untuk membaca persoalan, pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang sudah ada. Silakan nanti mau menggunakan aplikasi WhatsApp atau Telegram yang sudah disiapkan.
Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan sosialisasi secara aplikasi dari tim panitia. Dalam hal ini sudah hadir bersama kita nanti Bapak Aminuddin dan teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kalau masih ada nanti pertanyaan silakan, dan saya serahkan kepada pembawa acara. Nah, izin menjawab. Nah, PT Pontianak. Dokumen putusan pada aplikasi tidak tampil. Nah, mungkin seperti penjelasan kita tadi, kalau dulu awalnya adalah ketika halaman itu dibuka langsung muncul, untuk tahap ini kita ganti ada tombolnya karena pertimbangan untuk beban dari pengguna. Karena ketika langsung di-download akan menjadi beban tersendiri karena begitu besar yang harus dibuka kan filenya, seperti itu. Nah, kalau memang nanti ternyata benar-benar tidak bisa dibuka pada aplikasi, mungkin bisa komunikasikan ke panitia nanti untuk kita cek apakah benar seperti itu, dan kalau memang benar nanti bisa kita komunikasikan kepada pesertanya. Oke, kemudian eksaminasi ini tadi sudah dijawab oleh Pak Direktur. Bagaimana jika lupa password dan melakukan reset tapi muncul kalimat data tidak ditemukan? Nah, itu seperti penjelasan kita tadi. Harusnya aplikasi SimTalk ini akan membaca email yang ada pada aplikasi Sikap untuk mengirimkan link untuk reset passwordnya ke email yang tertera pada aplikasi Sikap tersebut. Tetapi kan saat ini aplikasi Sikap sedang dalam perawatan, sedang tidak bisa diakses. Makanya kalau memang ada Bapak dan Ibu yang tidak bisa login, mungkin bisa berkabar ke panitia untuk sementara waktu. Nanti akan coba kita bantu resetkan username dan passwordnya, seperti itu. Oke, yang bagaimana range nilai untuk asas sederhana cepat bimbingan tadi sudah dijawab Pak Direktur. Pelaksanaan eksaminasi harus di kantor, apa boleh di lokasi yang lain. Nah, itu tadi juga sudah dijawab bahwa ini dimungkinkan karena aplikasi yang bersifat publik bisa diakses di mana saja dengan syarat ada internet. Oke, selanjutnya pada aplikasi kolom status nilai poin-poin penilaian beda-beda, apakah mempengaruhi bobot nilai eksaminasi. Nah, seperti kita jelaskan tadi, ini berbeda-beda poin penilaiannya berdasarkan checklist dari peserta. Nah, tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa nantinya ketika kita membuat penilaian akhir, ketika kita membuat reportnya, membuat laporannya, nilai dari masing-masing peserta akan dibagi dengan nilai maksimal yang dia dapat. Jadi misalnya kalau kita kemarin cek terakhir, nilai maksimal yang bisa didapatkan oleh peserta jika semua dokumen tersedia, terchecklist, kemudian semua nilainya maksimal adalah 1655. Nah, misalnya dia tidak semua di checklist, hanya ada 20 misalnya, ada nilai maksimal yang bisa dia dapat. Jika semua yang dia checklist itu dinilai maksimal hanya 1000 dan dia mendapat nilai 900, maka nilainya nanti rasio penilaiannya yang kita buat adalah 900 dibagi 1000, bukan 900 dibagi 1600. Jadi secara jumlah nilai memang akan berbeda, tapi secara rasio itu tidak akan terlalu signifikan perbedaannya antara yang poin penilaiannya banyak dengan poin penilaiannya sedikit, seperti itu. Selanjutnya saya sudah membuka SimTalk, sudah ada pembagian berkas. Yang bikin heran kok jumlah berkas yang saya tangani 20 berkas. Ini sementara apa sudah fix pembagian berkasnya ya? Oke. Mungkin izin Bapak, mungkin bisa dilihat seperti penjelasan kita tadi. Coba dilihat, itu kalau dia yang berwarna biru seperti ini adalah yang lampau. Sedangkan kalau dia yang berwarna kuning seperti ini yang memang sedang kita laksanakan. Yang sudah berwarna biru ini sudah tidak perlu Bapak perhatikan lagi, karena ini kan sudah selesai, sudah jadwal di tahun 2020 misalnya dalam contoh ini.
Nah, sebagai informasi, ketika kita random, karena eksaminatornya kan kita acak Pak. Jadi atas arahan Pak Direktur kemarin dari awal, bahwasanya eksaminator itu 3 orang. Eksaminator pertama adalah hakim tinggi dari wilayah pengadilan yang bersangkutan. Misalnya ini PA Balikpapan, maka hakim tinggi eksaminator yang pertamanya adalah dari PTA Samarinda. Untuk yang kedua dan ketiganya baru diacak. Nah, sebagai informasi, kemarin setelah kita acak, kita coba hitung jumlah beban dari masing-masing eksaminator. Jumlah beban eksaminator itu yang paling banyak adalah 12 dan ada sebagian yang 12 dan ada sebagian yang 11 perkara. Jadi kalaupun ada selisih, hanya selisih 1 perkara. Jadi harusnya tidak ada eksaminator yang jumlah bebannya sampai 20 perkara seperti itu. Kemudian, apakah eksaminator bisa menilai keputusan secara keseluruhan dalam kolom komentar dan memberi nilai dengan huruf A, B, C? Kemudian bagaimana, mungkin ini apakah eksaminator bisa menilai kualitas putusan secara keseluruhan pada kolom komentar dan memberi nilai dengan huruf A, B, C? Kemudian, apakah batas waktu yang telah ditentukan eksaminator belum menyelesaikan seluruh berkas perkara menjadi tugasnya untuk eksaminasi? Bagaimana apabila batas waktu yang telah ditentukan eksaminator belum menyelesaikan seluruh berkas perkara? Nah, ini mungkin jawaban ini nanti bisa dijawab. Izin Pak Direktur, kalau berkenan mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Jika peserta yang berkas perkara eksaminasi memperoleh nilai tinggi akan memperoleh promosi sebagai hakim tinggi. Mana reward bagi eksaminator? Nah, mungkin ini pertanyaan nanti untuk Pak Direktur ya. Kemudian, bagaimana jika bundel A tidak sinkron dengan putusan? Saya sudah membuka aplikasi Simtalak, ternyata berkas perkara masih kosong. Apakah memang belum ada pembagian berkas perkara? Bapak Supadi ya. Oke, nanti untuk Bapak Supadi akan coba kita cek. Oh ya, tadi ada satu hal yang ketinggalan, saya juga baru ingat dari pertanyaan. Nah, ini kan kita ngomong masalah penilaian ya. Di bagian penilaian yang sifatnya sudah kita tentukan A, B, C, ya atau tidak, yang bersifat kuantitatif. Nah, di sini ada yang komentar. Nah, di sini silahkan diisikan bebas komentar Bapak dan Ibu Hakim Tinggi, baik itu terkait berkas perkaranya untuk perkara ini. Jadi misalnya ada beberapa catatan-catatan yang bisa diberikan untuk pesertanya yang tidak atau yang belum tercakup dari poin-poin penilaian yang sudah kita buatkan dalam bentuk kuantitatif. Nah, silakan Bapak dan Ibu Hakim Tinggi isikan komentar di sini untuk hal-hal tersebut yang memang belum tercakup pada penilaian yang bersifat kuantitatif di atas, seperti itu. Oke, saya kembalikan kepada Bu Kasubdit. Untuk Pak Supadi nanti akan coba kita cek lagi ya. Terima kasih. Dari PTA dari PTA Pontianak, apakah eksaminator bisa menilai kualitas putusan secara keseluruhan dalam kolom komentar dan memberi nilai dengan huruf A, B, atau C? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mas Amin ya atas penjelasannya tadi, Pak Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu dari PTA Pontianak, apakah eksaminator bisa menilai kualitas putusan dalam kolom komentar dengan memberi nilai A, B, C? Itu jawabannya silakan Bapak Ibu, tetapi nanti kita tidak melihat penilaian A, B, C yang Bapak Ibu masukkan di komentarnya itu. Karena kolom komentar sebagaimana sudah disampaikan tadi, itu tujuannya adalah mengakomodir hal-hal yang belum ada di dalam aspek penilaian kuantitatif yang sudah disiapkan aplikasi, tetapi menurut Bapak Ibu ini sebuah temuan yang penting untuk dipertimbangkan, seperti itu. Jadi kami akan meranking nanti, selain kami meranking ketika ketemu ranking yang sama misalkan, atau yang harusnya mendapat ranking tertinggi tetapi ada catatan kekurangan dibandingkan dengan yang lain tidak ada catatan, itu tentu berbeda hasilnya dalam perankingan. Nah, ini Bapak Ibu silakan bebas di sana disiapkan satu kolom untuk menyampaikan aspirasi temuan-temuan yang Bapak Ibu dapatkan ketika menilai berkas bundel A dan bundel B di sini.
Tetapi tidak usah dibuat nilai A, B, C di sana karena juga tidak akan berpengaruh ke nilai yang di atas, tetapi akan berpengaruh nanti bagi panitia akan mempertimbangkan ketika perankingan. Iya. Itu akan dipertimbangkan oleh panitia ketika perankingan, ini kesalahan dari pihak peserta atau kesalahan dari sistem dan sebagainya, itu akan kita pertimbangkan semua dan akan menilai ABC-nya nanti akan dinilai oleh panitia di Direktorat Jenderal Badan Peragama. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila batas waktu yang telah ditentukan eksaminator belum menyelesaikan seluruh berkas perkara yang menjadi tugasnya untuk eksaminasi. Nah, itu kami punya catatan Bapak Ibu, ini juga menilai kemampuan eksaminatornya. Jadi bukan hanya para peserta yang kita nilai, eksaminator pun kita nilai. Jadi kami sudah punya database. Database itu menjadi bahan bagi kami untuk mengevaluasi para eksaminator juga. Apa yang dieksaminasi, apa yang dinilai dari eksaminator ini tentang kemampuan IT-nya itu dinilai. Kemampuan teknisnya dinilai. Tentang pemahaman tentang administrasinya dinilai. Kemudian tentang kecepatan respon terhadap kebijakan badilaknya juga dinilai. Jadi Bapak Ibu yang menilai ini jangan khawatir saya ini cepat tetapi tidak diberikan apresiasi. Bukan, kami sudah punya datanya Bapak Ibu. Orang-orang yang punya kecepatan tinggi dan juga benar gitu. Jadi bukan hanya kecepatan tapi benar gitu. Kalau Bapak Ibu ingin cepat selesai tetapi tidak benar, nanti juga akan pengaruh kelihatan. Karena akan kami bandingkan dari nilai eksaminator 1, eksaminator 2 dan eksaminator 3. Kita bisa nilai, bisa bandingkan. Bisa jadi 2 orang salah nilainya, yang 1 benar, atau 1 yang terlalu tinggi nilainya, yang 2-nya rendah. Ketika kita cek berkasnya ternyata harusnya rendah gitu, tapi yang 1 ini bermasalah. Nah, itu ada database-nya sudah ada. Kita sudah mulai untuk melakukan analisis terhadap data-data penilaian itu. Nanti akan kita jadikan bahan bagi para pimpinan untuk mengambil kebijakan. Lalu apa yang akan apakah ada mendapatkan reward bagi eksaminatornya? Oke. Itu sudah kita rapat dengan tim. Pak Dijen juga sudah kita sampaikan. Nanti untuk reward bagi dalam pelaksanaan eksaminasi ini bukan hanya untuk para peserta. Kemarin hanya reward untuk peserta yang kita berikan ranking 1, 2, 3 per kategori tahapan. Tapi untuk tahapan ini, tahapan 2 dan seterusnya, kita juga akan memberikan reward bagi eksaminatornya. Baik itu dari segi kecepatan pelaksanaannya, kemudian di sisi validitas pelaksanaannya. Nah, itu akan kita berikan reward kepada eksaminatornya. Kalau dia peserta ranking 1, lihat siapa eksaminatornya ini. Ada 3 di sana eksaminatornya. Nah, kalau ranking 2, ranking 3 nanti akan kita berikan juga reward kepada eksaminator terbaiknya di masing-masing ranking terbaik peserta itu. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kembalikan lagi ke Bu Lala, silakan Bu Lala. Selain reward berbentuk penghargaan, tentu saja nanti reward untuk promosi dan mutasinya. Mungkin Bapak Ibu ingin masuk, saya ingin menjadi hakim tinggi di Jawa, walaupun Bapak Ibu berada di rank 3 misalkan di wilayah timur gitu kan, tetapi ingin langsung masuk Jawa. Kalau memang prestasinya bagus, itu akan kita masukkan ke dalam bahan pertimbangan di Baperjakatnya. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari PTA Padang, bagaimana jika bundel A tidak sinkron dengan putusan? Ada pertanyaan DPA Padang, bagaimana kalau bundel A-nya tidak sinkron dengan putusan? Pertanyaan kami berikut kepada yang bertanya, tidak sinkron maksudnya nomor perkaranya yang berbeda atau memang ada beberapa komponen penilaiannya yang tidak sinkron. Kalau nomornya berbeda, itu tidak bisa dilakukan penilaian untuk putusannya atau bundel A-nya.
dia itu mau dinilai nomor berapa ini, ternyata putusannya beda. Nah, tolong diinformasikan segera, nanti akan kita sampaikan kepada yang bersangkutan untuk upload ulang kalau memang ada unsur ketidaksengajaan. Tetapi kalau dokumen-dokumennya itu aspek penilaiannya yang tidak sinkron, memang itulah yang akan kita nilai gitu. Menilai sinkronisasi antara berkas perkara yang di bundel A dengan di putusannya. Ya, makasih. Pertanyaan berikutnya dari PTA Jogja, dokumen pertanyaan dan jawaban dalam teknis eksaminasi dapat didokumentasikan kemudian di-share kepada para peserta eksaminator. Oh, yang ini Pak, nanti akan. Baik, nanti yang pertanyaan ini akan kami share ke dalam grup ya. Yang jawaban dan pertanyaan-pertanyaan ini akan kami, panitia akan men-share rekaman maupun daftar pertanyaan dan jawaban yang sudah masuk di forum ini. Kemudian dari PTA Jayapura, apakah setiap tahap persidangan seperti permohonan sita, sidang di tempat, dan putusan sela sebaiknya bukan menjadi penilaian karena tidak setiap perkara ada kegiatan seperti itu? Baik, pertanyaan dari PTA Jayapura, apakah setiap tahapan persidangan seperti permohonan sita, sidang di tempat, putusan sela sebaiknya bukan menjadi penilaian karena tidak setiap perkara ada kegiatan? Kalau seperti itu kita tidak menilai proses persidangannya secara lengkap, Bapak. Jadi ini harus kita nilai, memang tidak merupakan kemestian sehingga ada pilihan checklist tadi. Kita sudah buatkan pilihan checklist. Kalau memang ada prosesnya, itu kita nilai. Sudah benar enggak pelaksanaan sitanya? Sudah benar enggak pelaksanaan persidangan di tempatnya? Kalau memang tidak benar, berarti nilainya kurang. Kalau benar, nilainya nambah. Tetapi juga ditambah dengan dibagi dengan jumlah maksimal berkas itu yang bisa diperoleh oleh peserta. Misalkan perkara harta bersama, sama-sama perkara harta bersama, satu ada pemeriksaan setempat, ada sita, yang satu lagi pemeriksaan harta bersamanya tidak ada sita dan tidak ada pemeriksaan setempat. Itu nilainya jumlah maksimal yang akan diperoleh oleh peserta itu berbeda untuk aspek pembagi nilainya nanti untuk mencari persentase. Berbeda Bapak Ibu, tidak disamakan. Kalau disamakan tidak adil. Iya, kenapa tidak adil? Ini orang ini ada permohonan sitanya, ada pemeriksaan setempatnya, yang satu lagi tidak. Oleh sebab itu jumlah maksimal yang bisa diperoleh oleh setiap berkas itu atau setiap peserta eksaminasi itu berbeda-beda antara satu berkas walaupun jenis perkaranya sama. Tergantung kepada apa? Tergantung pada checklistnya tadi. Di checklist apa tidak? Kalau di checklist ternyata tidak ada di dokumen, itu dia rugi sendiri. Itu sudah kita wanti-wanti betul kepada peserta, jangan sampai rugi hanya gara-gara non teknis ini. Tapi kalau masih melakukan itu, berarti dia tidak cermat. Artinya dia tidak mengikuti aturan main yang telah kita tetapkan. Dari 677 itu kami menemukan ada 105 berkas yang terchecklist semua, 33. Ada yang terchecklist 32, 30 gitu ya. Itu kan kita perlu cek ke berkasnya masing-masing. Tapi kan ini pekerjaan Bapak Ibu yang sebagai eksaminator nanti akan menceknya, bukan panitia karena ini masih dalam proses penilaian. Nah, kalau memang seperti itu berarti ini pemahaman tentang eksaminasi ini belum benar atau ini memang sengaja atau memang tidak peduli sehingga dibiarkan saja. Nah, ini merupakan punishment bagi peserta yang tidak tertib dalam pelaksanaan eksaminasi. Seperti itu. Ya. Baik, kelihatannya semua sudah dijawab semua pertanyaan dari Bapak Ibu di dalam forum sosialisasi ini, tetapi tidak dibatasi bagi yang masih menemukan permasalahan. Kami yakin pasti dalam proses nanti akan bertemu dengan berbagai hal yang Bapak Ibu masih ragu, silakan ditanyakan kepada panitia. Karena kita satu tim Bapak Ibu bagian dari tim pelaksanaan eksaminasi ini,
termasuk pimpinan pengadilan tingkat banding juga merupakan pengawas dari pelaksanaan ini, nanti akan melaporkan juga kalau ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan. Oleh sebab itu kami berharap mudah-mudahan pelaksanaan eksaminasi ini berjalan sesuai dengan rencana kita, kualitasnya semakin hari dapat kita tingkatkan, kemudian Bapak Ibu dalam melaksanakan eksaminasi ini tidak bertemu dengan kendala-kendala yang menyulitkan seperti itu. Tentu saja semua bisa terlaksana apabila komunikasi di antara peserta Bapak Ibu sebagai eksaminator dengan panitia terjalin dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu para pimpinan pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama seluruh Indonesia yang telah berpartisipasi dalam tim ini dan pelaksanaan eksaminasi ini, juga kepada Bapak Ibu para eksaminator yang telah berpartisipasi ikut dan diberikan tugas amanah untuk pelaksanaan pengawasan dan pembinaan, karena hakim tinggi adalah sebagai proposnya Mahkamah Agung di bidang pembinaan dan pengawasan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama berdoa agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Makasih kepada narasumber juga Pak Amin, makasih kepada seluruh tim yang di Badilak maupun tim yang ada di Pengadilan Tinggi Agama masing-masing. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.